Polisi amankan 24 orang terkait penimbunan obat bagi pasien terpapar COVID-19. Sementara warga Kabupaten Bekasi tidak bisa mengikuti vaksinasi COVID-19 karena nomor induk kependudukannya dipakai ikut vaksinasi oleh warga negara asing. Selengkapnya dalam COVID Update. Wasit Ridwan kaget saat akan ikuti vaksinasi COVID-19 di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Ternyata nomor induk kependudukan miliknya sudah terpakai. NIK-nya ternyata dipakai oleh warga negara asing. Hal ini diketahuinya dari petugas vaksin saat memasukkan NIK-nya ke dalam data. NIK-nya digunakan WNA atas nama Lee In Wong di daerah Jakarta pada 25 Juni 2021 lalu. Jadi tanggal 29 Juli 2021 di RT 027 RW 10 itu ada vaksinasi buat warga. Jadi saya termasuk yang mendapatkan vaksin. Nah, pas tanggal 29-nya hari Kamis, saya ke tempat vaksinasi. Biasa jadi daftar ulang, kemudian dicek tekanan darah, kemudian di screening. Ya, setelah screening kan baru ada verifikasi data. Nah, di situ baru ketahuan bahwa nomor NIK saya itu sudah ada atau mungkin sudah divaksinasi. Warga perumahan Villa Mutiara, Desa Ciantra ini pun belum dapat divaksin karena kejadian ini. Sementara terkait kejadian ini, pemerintah Kabupaten Bekasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. PJ Kabupaten Bekasi telah diperintahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi agar wasit Ridwan harus tetap divaksin. Data vaksinasi yang di PCare itu tidak dihubungkan dengan database Kemendagri di Dukcapil selama ini, sehingga ketika ada terjadi dua seperti itu, ini akan tertolak yang belakangan gitu ya. Sikap saya pertama, siapa namanya Pak Wasit itu harus tetap mendapat vaksinasi Bu ya, bagaimana caranya. Perkara NIK-nya saya tugaskan nanti ke Dukcapil untuk berkoordinasi ke Kemendagri. Kenapa ada dua NIK dengan nama yang berbeda? 24 pelaku sindikat penimbun obat COVID-19 diringkus oleh Polda Metro Jaya. Mereka menjual ribuan butir obat terapi COVID-19 secara ilegal, serta jauh melampaui harga eceran tertinggi. Sejak bulan Juli 2021, sindikat tersebut diketahui telah menjual sebanyak 6.964 butir, serta 27 vial obat terapi COVID-19 dengan berbagai merek. Di antaranya Actemra, Avigan, Oseltamivir, Azitromisin, serta Ivermectin. Dari 24 pelaku yang diamankan, beberapa di antaranya merupakan apoteker dan perawat rumah sakit yang membantu memperoleh obat terapi COVID-19 secara ilegal. Modus mereka pelaku-pelaku ke-24 orang ini, pertama dia bisa membeli obat-obatan tersebut dari apotik dan juga farmasi karena tahu itu harga standar negara itu. Tetapi dengan memalsukan resepnya. Ya, resep dokter ini dipalsukan karena dia juga bekerja sama, ada beberapa bekerja sama dengan pihak apotik. Ya. Atau apotek ini. Dia memalsukan untuk bisa kemudian dia simpan barang tersebut. Menunggu sampai orang membutuhkan. Membludaknya peserta vaksin di Stadion Singa Perbangsa Karawang masih saja terjadi. Panitia pelaksana masih belum dapat mengatur agar tidak terjadi kerumunan. Sejak dibuka pendaftaran online atau di tempat, antusiasme masyarakat ikut vaksinasi memang meningkat, tapi protokol kesehatan tidak dijalankan. Kerumunan akibat pemberian vaksinasi yang diselenggarakan BPBD Provinsi Jawa Barat ini terkadang hingga menutupi badan jalan di depan Stadion Singa Perbangsa. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Rumah oksigen pertama hadir di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dengan data tampung 500 orang, diharapkan rumah oksigen ini bisa meringankan beban rumah sakit di masa pandemi. Rumah oksigen pertama hadir di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Rumah oksigen merupakan fasilitas kesehatan yang diinisiasi oleh perusahaan teknologi Goto bersama Kadin Indonesia, PT Aneka Gas Industri, Halodoc, dan lainnya. Rumah oksigen gotong royong beroperasi dengan daya tampung 500 pasien. Fasilitas ini khusus untuk pasien COVID-19. Kehadiran rumah oksigen diharapkan membantu meringankan beban rumah sakit di masa pandemi seperti sekarang. Diharapkan inisiatif serupa bisa dilakukan di luar Jakarta. Kapasitas rumah sakit di beberapa provinsi sudah
tertekan sehingga adanya pertambahan kapasitas ini menjadikan bor rumah sakit bisa sedikit tidak tertekan. Ada 4 unit perawatan dengan oksigen yang langsung mengalir dari pabrik PT Aneka Gas Industri Samator. Oksigen dialirkan lewat pipa sebanyak 350 hingga 400 liter per jam. Kenapa kita memilih site ini? Karena aksesnya langsung pipanisasi dari pabrik oksigen langsung ke bed-bed tersebut. Jadi dengan begitu akses suplai oksigen pun menjadi lebih tersedia. Operasional rumah oksigen dikelola tenaga kesehatan RSDC Wisma Atlet. Pasien yang dirawat tidak dikenakan biaya alias gratis. Pasien juga mendapatkan fasilitas makan 3 kali sehari. Syarat utama bagi warga yang ingin dirawat di rumah sakit gotong royong ini adalah harus membawa surat rujukan puskesmas, rumah sakit, atau Wisma Atlet. Opsi lainnya bisa mendaftar melalui Halodoc. Tim Liputan melaporkan untuk NET.